Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua, di sini hari ini ya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riki Bahar ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi dia menanyakan begini, Bang, untuk pengenalan lampu indikator pada well loader, videonya udah ada apa belum? Dan saya jawab, insya Allah nanti saya buatkan. Nah, untuk hari ini ya. Nah, ini alatnya ini ya, di tempat kami ini semua ya, semua ada 5, 6 sama yang besar itu semua pakai Komatsu ya, teman-teman ya. Jadi lampu indikatornya itu seperti ini, tapi umumnya itu hampir sama ya, teman-teman ya, hampir sama. Tapi yang alat WA 200 sama WA 470 udah beda, teman-teman. Jadi, tapi intinya pengenalannya sama saja ya, teman-teman. Jadi dia sama gitu loh, tapi cuman beda letaknya agak beda. Ada kalau yang itu ada oli hidroliknya ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan kenalkan ya. Jadi lampu indikator ya, lampu indikator sama fungsinya. Nanti kalau ada masalah gimana cara mengatasinya. Misalnya seperti ini ya, ini misalnya di sini ini khusus ampere overhead atau naik panas ya. Jadi ini untuk suhu panas mesin ya, teman-teman ya. Kalau untuk ini suhu panas mesin ini, kalau dia naik ke atas ke sini ya, biasanya belum nyala, dia belum ada sirene atau alarm ya. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dia naik ke sini, pol mentok ke sini, hampir menyentuh huruf H ini. Nah, dia panas dia, teman-teman. Ini panas dia di ada sirinnya di sini. Nah, jadi untuk kita menghentikan mesinnya ya, teman-teman ya. Nah, misalnya kalau udah mentok ke sini, dia panas mesin, tit begitu ya, teman-teman ya, terus seterusnya. Nah, jadi pengenalan yang pertama ini adalah ampere mesin ya, teman-teman ya. Kalau temperatur mesin itu naik atau panas ya, ini ya ada lambangnya kayak thermorex ini ya, ini untuk suhu panas mesin ya, teman-teman ya. Ini juga ini yang ini untuk transmisinya ya, teman-teman ya. Ini untuk transmisi oli transmisinya. Dia ada yang di sana itu ada hidroliknya di sini ya, kalau di di WA 470 ya, teman-teman ya. Terus yang ini gigi transmisi FN, F maju, N netral, R mundur, 1 2 3 4 ya, teman-teman ya. Ini untuk suhu panas mesin, suhu panas oli transmisi ya, teman-teman ya. Terus ini ada di sini juga sen kanan kiri ya, sen kanan kiri. Terus lampu tembak ini untuk kecepatan ya, teman-teman ya, sama setel bucket ya, teman-teman ya. Nah, terus yang ini minyak ya, ini pokoknya ini semua ini ada artinya sendirilah ini ya, teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ya, teman-teman ya, ini aki baterai ini semua itu pokoknya ada artinya lah. Maksudnya begini, teman-teman, ada artinya itu begini. Biasanya yang pegang seperti ini nih ada bukunya ya, ada bukunya. Nanti sama yang megang itu mekanik ya, sama mekanik nanti itu kita di briefing, biasanya seperti itu ya. Kalau di perusahaan saya yang dulu itu ada mekanik dan di briefing semua. Jadi di briefing semua sama dia itu dimasukkan ke dalam PDF ya. Jadi ke dalam PDF. Nah, nanti kita misalnya dia alarmnya di mana, kita tahu, oh ini di sini ya, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya ini ya, misalnya ini di semua alat berat ya, mau EXA mau well loader khusus yang terbaru, dia ada kodenya, teman-teman. Jadi kodenya seperti ini ya, misalnya ya, misalnya nah 01 misalnya begini ya, ini ada maksudnya sendiri. Nah, kita melihat kalau misalnya dia ada kode error, dia muncul terus di sini. Misalnya 25F general oli ya, maksudnya hose oli filter ya, misalnya untuk motor. Nah, misalnya begitu ya. Kalau misalnya dia ini ada masalah, dia sirine di sini. Nah, kita tinggal lihat aja di pembukuannya ini tadi gambarnya di mana gitu ya, teman-teman ya. Maksudnya begitu ya, teman-teman ya. Ada bukunya di situ ya, kita tinggal cari aja ya, untuk HM ini untuk kecepatan ya, untuk ini. Jadi misalnya kalau misalnya dia sirine ya, misalnya dia sirine di sini. Nah, pasti di sini ada tulisannya overhead, maksudnya dia panasnya naik maksudnya. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Jadi
ini fungsinya, ini lampu generator ini banyak ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia bunyi di sini ya, kalau kita kan nggak mungkin ngapal satu-satu, tapi kalau bisa kan apal semua karena banyak. Nah kalau misalnya udah banyak semua, misalnya udah ini ya, udah ada kode yang di sini nyala salah satunya, nanti di sini ada tulisannya. Nah di sini misalnya 01 tadi filter solar atau oli solarnya ya, misalnya seperti ya. Kalau semua ini udah misalnya segini aja ya, overhead ya, panas naik misalnya, panas naik sampai sini ya teman-teman ya. Nah itu solusi langkah yang harus kita lakukan ya, kan dari mesin. Biasanya kalau dari mesin tuh biasanya dari filter ya, dari filternya, dari filter atau dari filter solar atau air radiator habis atau apa. Nah ini nanti kita cek semua itu dari air radiator, dari dari pokoknya yang berhubungan dengan mesin lah, dari oli, air radiator biasanya bisa habis karena kita kurang teliti ya. Nah nanti kalau misalnya ini udah ketemu semua, udah oke semua, permasalahan udah, problemnya udah ketemu karena dia ngasih kode errornya di sini tadi. Nah kita reset dari sini. Nah kan ini tadi ini dah ini, nanti kita reset ulang dari sini. Nah ini buat reset, maksudnya kalau ini berfungsi juga untuk kalau misalnya kita habis ganti oli ya, ganti oli misalnya ini HM-nya 1834.2 misalnya. Nah ini bisa di reset dari sini ya. Ini artinya ada ini ya. Nah, ini kita reset dari sini ya. Ini bisa ini. Nah untuk saat ini kan nggak ada masalah, nggak ada pemberitahuan dari sini ya. Jadi kita nggak usah reset dari sini ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk Mas Riki Bahar ya. Nanti kita coba lihat yang itu ya. Nah jadi cara mengatasinya, yuk kita sekarang cara mengatasinya sambil nanti kita lihat yang WA470 ya. Nah misalnya ya, setelah teman-teman ya, misalnya dia yang tadi ya, overhead atau panasnya naik ya, suhu panasnya mesin naik. Nah teman-teman jangan sekali-kali misalnya air radiatornya kurang ya, jadi nyari tempat parkir yang enak dulu ya. Nah nanti tempat parkir yang enak dulu, terus itu tadi bisa intinya nyari tempat yang parkir yang enak supaya kita enak lah untuk pengecekan ya. Jadi dia overhead itu masih bisa, dia masih ada waktu luangnya lah sedikit untuk mengecek ya, maksudnya jangan langsung dimatikan kalau saya pribadi ya. Tapi ada juga operator yang begitu dia overhead naik dia langsung dimatikan. Kalau saya pribadi enggak, saya nyari tempat parkir yang enak, saya tetap nyalakan mesinnya. Jadi masih mesinnya itu masih ini berapa 10 menit 5 menit lah, nanti dia bisa turun lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau setelah kita tahu overhead, kita cek bagian mesin ya. Jadi air radiator ya, air radiatornya, filter udara atau oli mesinnya atau apalah ya. Kalau misalnya teman-teman mau buka air radiatornya, kalau misalnya di tempat penambahan itu udah kering, nah terlihat di situ di air radiator panas, jangan sekali-kali dibuka ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan sekali-kali dibuka, karena kalau dia dibuka dia nyembur. Itu biasanya mesin nyala ataupun tidak nyala ya. Kalau mesin nyala biasanya dia nggak seberapa, tapi kalau nggak nyala dia akan meletup ya, akan tutupnya itu bisa ini, kalau bisa pakai kayu bukanya ya, pakai kayu atau disodok pakai kayu ya teman-teman ya. Biasanya dia air di ini ya. Jadi coba kita sekarang lihat yang itu ya teman-teman ya. Jadi dulu ada teman saya itu overhead naik, overhead ya, jadi dia buka dari atas ya, namanya dulu Mas Saparudin ya. Jadi badannya itu kesembur semua, sama mukanya itu kulitnya terkelupas semua ya teman-teman ya. Jadi dia panasnya itu kayak melepuh begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita ngeliat yang ini ya seperti apa ya. Oke lanjut. Oke ini yang untuk alat besar ya teman-teman, yang WA470 ya, yang 480 masih kerja di batu bara ya saat ini ya. Nah itu yang WA200 tadi ya. Jadi di sini untuk WA470 ya, untuk WA470 sama saja ya teman-teman ya. Jadi di sini seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kita nyari umumnya aja ya, yang sering-sering terjadi di lapangan ya teman-teman ya. Jadi peringatan-peringatan yang sering ada di lapangan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya, tetap kita dari sini dulu ya. Auto itu untuk pembakaran ya, auto atau manual. Jadi dia kalau biasanya kalau auto itu lebih agak diboroskan lah istrinya ya. Jadi ini ada penguncinya, ada hanya ya teman-teman ya, itu diatur dari sini ya teman-teman ya.
diatur dari sini. Kalau tentang pembakaran ini ya auto manual ya. Ini untuk pembakarnya di sini. Ini untuk F, N dan R 1 2 3 sama ya seperti tadi ya. Ini untuk temperatur panas ya. Jadi kalau misalnya dia sirine juga dia di sini ada tulisannya kode overhead ya, maksudnya dia panas gitu, panasnya naik. Ini untuk temperatur ini ya teman-teman ya, untuk temperatur panasnya oli hidrolik ya teman-teman ya. Dan ini juga untuk oli ini oli transmisi, maaf, oli transmisi. Dan ini untuk oli mesin ya, oli hidrolik ya teman-teman ya, untuk oli hidrolik. Dan ini F full ya, sama kayak umumnya ya, dimanapun berada itu sama. Ini untuk lampu sen kanan kiri, lampu tembaknya ya teman-teman ya. Jadi ini percepatan ya, maksudnya percepatan pandomnya kayak inilah, kayak di motor ada umumnya. Nah jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu fungsi lengkapnya ini di sini ya, maksudnya ya ini kan hampir sama semua ya, misalnya begini ya. Nah ini hampir sama ya. Ini untuk fungsi-fungsi tambahan-tambahan lah dari lampu sini, tapi ada gambarnya juga di sini ya. Jadi nah ini kan ada engine, nah ini misalnya 02 engine filter misalnya ya, tim fluid misalnya begitu. Kalau misalnya teman-teman ya, misalnya teman-teman mengalami seperti ini ya, misalnya ada peringatan atau apa, di sini dia ada tulisannya ya. Misalnya ada kerusakan atau apa, di sini dia ada ininya sendiri, peringatannya sendiri. Jadi misalnya dari sini bunyi ya, atau dari sini bunyi ya untuk Komatsu, tapi ya dia ada peringatannya di sini, dia ada peringatannya. Misalnya ini bunyi lah, misalnya BBM-nya ini misalnya G atau apa. Nah, nanti dia di sini ada biasanya G6 atau apa, dia pasti di biasanya di pembakaran, di solarnya biasanya seperti itu ya. Nanti di sini ada ini tulisannya, itu ada di sini penjelasannya. Ya kalau misalnya dia oli hidroliknya, nah di sini kan di oli hidrolik ini ya. Ya teman-teman, itu yang ada baut tiganya itu di situ ada solarnya. Nah, misalnya dia ada solarnya, kalau dia misalnya rusak, di sini ada filter solar yang ada kodenya misalnya F atau apa. Nah di situ ya teman-teman ya. Tapi biasanya ya teman-teman ya, kalau di perusahaan-perusahaan misalnya kayak di tempat saya atau di manapun yang dulu-dulu ya, jadi dia kalau di perusahaan itu ya teman-teman ya, biasanya dia dikasih pengalamannya itu begini, dia dikasih briefing dulu lah, kasih penjelasan ya. Jadi fungsi dan gambarnya itu ya, misalnya kayak gambar-gambar seperti ini, nanti dikirim sama PDF. Misalnya untuk mengatasi panas ya, dikirim dari PDF. Nah, jadi cara kerjanya itu jangan terburu-buru, jangan matikan mesin lalu membuka air radiator ya, seperti itu ya teman-teman ya briefingnya ya. Jadi ada semua, tapi dia dikirim dari PDF. Misalnya dari cara mengendarai, jangan terlalu mematahkan setir, terlalu begini misalnya ya. Jadi dia kalau dari bukunya itu sama dari pihak United Trekindo itu biasanya dia menjelaskan kamu tidak boleh begini. Jadi kayak dikasih tahu lah, pengarahan lah, seolah-olah kita kayak pemiliknya gitu ya teman-teman. Jadi operator itu seperti seolah-olah kita seperti pemiliknya ya teman-teman ya. Jadi untuk indikator-indikator semua ini ya, jadi kita tahu semua lah. Misalnya kalau misalnya ini enaknya ada tulisannya di sini untuk alat yang baru ya teman-teman ya. Untuk alat yang masih baru, maksudnya belum pernah ada kode errornya lah, selain apa kanunya putus entah apa, misalnya ini ada kerusakan di sini, umumnya normal. Tapi kalau misalnya di sini ada kerusakan ya, ini untuk berat badan beratnya auto, ini untuk setelan aremnya baketnya itu ya. Jadi misalnya dia ini udah nggak kepake, pada umumnya itu pasti yang dilihat cuman overheadnya ini ya, dari mesinnya ini. Kalau misalnya ini udah nggak berfungsi semua, biasanya dia tinggal ini aja. Jadi yang sangat penting tuh panas mesin saja ya, panas mesin ini aja. Jadi kalau misalnya teman-teman dia overhead naik ke sini, panas ke sini ya, jadi teman-teman cari tempat parkir yang enak gitu ya. Kalau saya pribadi, saya diamkan dulu mesin itu, saya cari parkir yang enak, saya cari tempat parkir yang enak. Setelah itu saya diamkan saja mesin itu. Nah sekitar 5 menit atau apa, biasanya dia turun kembali, turun kembali. Karena kalau dia dipakai terus kan dia gas besar terus, makanya dia tetap naik terus dan
kode error overhead di sini pasti ada ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah ini, jangan sekali-kali buka air radiatornya ya, nanti bisa meletup, melukai kita ya teman-teman ya. Terus ini juga untuk ngeresetnya, kalau misalnya di sini udah ada kode errornya di sini semua, ini buat ngereset ulang ya. Jadi kode error yang tadi di reset lagi, misalnya overhead panas di reset lewat sini ya teman-teman, di reset ulang. Terus ini untuk lampu-lampu ya, lampu ini untuk tenaga tambahan ya, gearnya di sini ya. Biasanya kalau misalnya yang sini ini transmisi error biasanya ya, dia biasanya pengaruh di mesin ya, di kemudi, di rem ya, untuk yang Komatsu ini ya, di kemudi, di rem, dan oli hidroliknya biasanya yang diganti itu filternya ya teman-teman ya, bisa diganti langsung oli hidroliknya ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat Mas Bahar ya. Jadi saya kalau misalnya ada salah, silahkan komen. Buat yang ahlinya di Komatsu bisa komen, misalnya Bang itu bukan begini, bukan begitu. Nah, mari kita jelaskan bareng-bareng gimana caranya ya. Jadi tidak ada, kita intinya tuh belajar bareng itu ya, belajar bareng, tidak ada saling membodoh-bodohi atau gimana. Yang penting kita belajar bareng lah, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk Mas Bahar, semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih udah mampir ke channel saya. Dan buat teman-teman yang lain yang belum mampir, silahkan mampir, tinggalkan subscribe, tombol notifikasinya agar aman, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia. Mantap.